Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan video berikutnya, yaitu menguji normalitas 2 dan 3 kelompok data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita buka datanya terlebih dahulu. Ini dia. Ini ada 2 data dan ada 3 data. Jadi, yang pertama kita akan menguji normalitas 2 data terlebih dahulu, yaitu data berdasarkan kelompok gender ya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini data yang sudah kita konversi menjadi data kuantitatif sehingga bisa kita lakukan proses berikutnya. Jadi, cara yang pertama untuk mengubah atau menguji normalitas 2 data, pertama kita pilih Analyze, kemudian Explore, Descriptive Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, untuk dependent list kita masukkan variabel ini, variabel total. Sedangkan untuk factor list kita masukkan gender ya. Kemudian kita pilih plots. Nah, kita centang yang normality plots with test, dan histogramnya juga kita centang. Kemudian continue. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil tes normalitas 2 kelompok data. Nah, di sini ada tes Kolmogorov-Smirnov dan tes Shapiro-Wilk. Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Yang kita gunakan adalah tes Shapiro-Wilk. Mengapa? Karena jumlah data kita ini ya, jumlah laki-laki dan perempuan itu berjumlah 91, artinya N-nya lebih dari 50, sehingga tes yang kita gunakan adalah tes Shapiro-Wilk seperti ini. Jadi, berdasarkan tes normality Shapiro-Wilk, untuk perempuan memiliki tingkat signifikan 0,379 dan laki-laki 0,988. Nah, ini yang kita copy di Word saja. Oke. Nah, baru kita buat interpretasi dari hasil tes normality ini. Kita buat kalimat seperti ini. Berdasarkan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, peneliti melaporkan bahwa data ketergantungan mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan
tugas terdistribusi secara normal. Nah, mengapa dia disebut terdistribusi secara normal? Karena signifikansi 0,379 dan 0,988 itu lebih dari 0,05. Oke, kita lanjutkan. Terdistribusi secara normal antara responden mahasiswa laki-laki laki-laki 0,988 dan responden perempuan 0,379. Hasil distribusi data tersebut divisualisasikan dengan histogram di bawah ini. Baru selanjutnya kita inputkan histogram yang laki-laki, kemudian histogram yang perempuan. Oke, jadi begini Bapak Ibu cara menguji normalitas dua kelompok data menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan menguji normalitas tiga kelompok data menggunakan aplikasi SPSS. Kita masih menggunakan file pada video sebelumnya, yaitu tingkat ketergantungan mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Jadi, berikut adalah langkah-langkah untuk menguji normalitas tiga kelompok data. Yang pertama, kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistic. Selanjutnya kita pilih Explore. Nah, untuk dependent list, kita masih menggunakan variabel total, sedangkan factor list kita ganti menjadi variabel mengajar. Kemudian pilih plots. Ini sama ya, centang bagian histogram dan normality plots with test. Continue. Kemudian pilih OK. Nah, seperti ini hasil analisis SPSS terhadap tiga kelompok data. Jadi sekarang kategorinya ada tiga, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Nah, di mana hasil pengujian normalitasnya? Di sini, di bagian kolom atau di bagian test of normality. Nah, tetap sama ya, ada dua buah tes, ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Nah, yang akan kita gunakan masih menggunakan tes uji Shapiro-Wilk, karena sekali lagi jumlah datanya ini melebihi 50, sehingga tes yang kita gunakan adalah tes Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita bisa melihat signifikansi dari masing-masing kelompok lah ya. Jadi untuk mahasiswa yang berlatar belakang atau mengajar di pendidikan dasar memiliki signifikan 0,179. Kemudian mahasiswa yang mengajar di pendidikan menengah pertama sebesar 0,873. Kemudian mahasiswa yang berlatar belakang mengajar di pendidikan menengah atas memiliki tingkat signifikansi 0,50. Nah, kita kopikan yang ini lagi. Yang ini kita ganti tadi. Kemudian yang ini juga kita sesuaikan. Jadi sekali lagi, karena nilai signifikansinya melebihi 0,05, maka data ini atau data tiga kelompok ini jika disebut berdistribusi normal. Nah, kita buat di sini
Sekarang yang kita ganti adalah ini. Adalah responden mahasiswa pendidikan dasar satu tujuh dua pendidikan menengah pertama 0,873 responden dan responden pendidikan menengah atas kemudian histogramnya kita ganti histogram pendidikan dasar kemudian histogram pendidikan menengah dan histogram pendidikan menengah atas. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu cara menguji normalitas 3 kelompok data. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.